Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainiyah Sidarwin dari jurusan Ekonomi Syariah di STAI DDI semester 3. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang telah Bapak Tawari berikan, yaitu tugas NEET. Adapun dalam video kali ini saya akan menjelaskan 6 pertanyaan yang telah Bapak Tawari berikan. Jadi yang pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai moral pembangunan, yang dimana mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur atau norma yang terkandung dalam tubuh Pancasila yang biasa kita temui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasi. Adapun pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan mengenai sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pasar ekonomi. Di dalam sistem kapitalis ini tidak banyak campur tangan pemerintah di dalamnya. Jadi berbeda dengan sistem ekonomi sosialis, yang dimana sistem ekonomi sosialis ini sistem ekonominya diatur oleh negara. Jadi keberlangsungan perekonomian sepenuhnya diatur oleh negara dan pemerintah pusat. Dan selanjutnya yaitu sistem ekonomi Pancasila. Jadi sistem ekonomi Pancasila ini berdasarkan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mengenai pertanyaan nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam bidang ekonomi. Jadi perjanjian dalam bidang ekonomi adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya diskriminasi. Artinya kesepakatan ini dilakukan secara tertulis maupun yang tidak tertulis oleh dua belah pihak secara sukarela. Dan yang keempat yaitu sebutkan macam-macam perjanjian dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada yang dikatakan perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian persekumpulan, perjanjian hibah, perjanjian perkumpulan, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian untung-untungan, perjanjian kredit, perjanjian kartu kredit, perjanjian keagenan, perjanjian sewa usaha, perjanjian anjak piutang, perjanjian, dan yang terakhir adalah perjanjian modal ventura. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi? Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian dan peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Contohnya, apabila nilai kurs dolar naik, maka banyak perusahaan yang dimana pinjaman modalnya berasal dari luar negeri tersebut akan bangkrut. Dan adapun pertanyaan terakhir yaitu kemukakan perbedaan usaha, pengusaha, dan perusahaan. Yang pertama yaitu usaha. Jadi yang pertama adalah usaha. Usaha adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang individu dalam menjalankan perusahaan yang ingin dijalankannya. Sedangkan pengusaha yaitu individu itu sendiri atau
sekelompok orang yang dalam hal ini menjalankan suatu perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi atau tempat berkumpulnya semua faktor-faktor produksi, di mana kegiatan ini berjalan secara tetap dan terus-menerus dalam mengembangkan sebuah produk dan jasa bagi masyarakat dan juga untuk mencari keuntungan ataupun laba. Itulah penjelasan mengenai 6 poin yang telah Pak Patawari berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 dari kampus TAI Pinrang. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT dari Pak Patawari, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Langsung saja, pertanyaan pertama, jelaskan maksud Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi, Pancasila sebagai moral pembangunan mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur atau norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan negara Republik Indonesia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama itu sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu atau pengelola usaha untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini, pemerintah tidak ikut campur dan lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis itu yang berperan penting dalam pengambilan keputusan adalah masyarakat individu tersebut. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, yang mengambil peran pengambilan keputusan paling besar adalah pemerintah. Jadi, pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan terhadap pengambilan keputusan atau pengaturan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila dan dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan gotong royong. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud perjanjian dalam bidang ekonomi? Jadi, perjanjian dalam bidang ekonomi adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yang mana mereka sepakat untuk saling mengikat diri antara satu sama lain. Pertanyaan yang keempat, sebutkan jenis-jenis perjanjian. Nah, dalam ekonomi ada 17 perjanjian. Yang pertama itu perjanjian jual beli, yang kedua perjanjian tukar menukar, yang ketiga perjanjian sewa menyewa, yang keempat perjanjian persekutuan, yang kelima perjanjian perkumpulan, yang keenam perjanjian hibah, yang ketujuh perjanjian penitipan barang, yang kedelapan perjanjian pinjam meminjam, yang ke-9 perjanjian pinjam pakai, yang ke-10 perjanjian untung-untungan, yang ke-11 perjanjian kredit, yang ke-12 perjanjian pembiayaan konsumen, yang ke-13 perjanjian kartu kredit, yang ke-14 perjanjian keagenan, yang ke-15 perjanjian sewa guna usaha, yang ke-16 perjanjian anjak piutang, dan yang terakhir 17 perjanjian modal ventura. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud hukum ekonomi?
Jadi hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Pertanyaan yang keenam, kemukakan perbedaan usaha, pengusaha, dan perusahaan. Jadi usaha itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua adalah pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan suatu jenis usaha tersebut. Dan yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan ini adalah tempat terjadinya semua jenis kegiatan produksi atau kegiatan usaha secara terus-menerus dan dikelola dengan organisasi yang baik. Nah, itulah tadi jawaban saya dari pertanyaan MIT aspek hukum dalam bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah STAI DDI Pinrang. Tujuan saya membuat video ini karena ingin menyelesaikan tugas MIT yang diberikan oleh Pak Patawari. Yang pertama adalah jelaskan maksud Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan yang dimana mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur atau norma-norma yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Nomor 2, jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pasar ekonomi. Dalam sistem kapitalis ini banyak campur tangan pemerintah di dalamnya, berbeda dengan sistem ekonomi sosialisis yang dimana sistem sosialisis ini sistem ekonominya diatur oleh negara, jadi keberlangsungan perekonomian sepenuhnya diatur oleh negara dan pemerintahan. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila ini berdasarkan nilai dan norma yang terkandung dari norma Pancasila itu. Ketiga, apa yang dimaksud dengan perjanjian ekonomi? Perjanjian dalam bidang ekonomi adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya diskriminasi. Nomor 4, sebutkan macam-macam perjanjian. Ada perjanjian jual beli, ada nyewa menyewa, ada tukar menukar, ada perjanjian persekumpulan, ada perjanjian hibah, ada perjanjian penitipan, ada perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kredit. Kelima, hukum ekonomi adalah suatu hubungan atau akibat perihal peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Keenam, apa perbedaan usaha, pengusaha, dan perusahaan? Usaha, kalau usaha adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang individu
dalam menjalankan perusahaan yang ingin dijalankan, sedangkan pengusaha individu itu sendiri atau sekelompok orang yang dalam hal ini menjalankan suatu perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya, sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi. Jadi itu adalah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Patawari berikan. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Samsir dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah wal Irsyad Pinrang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas MIT yang telah diberikan oleh Bapak Patawari dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Jadi, maksud pembuatan video ini yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah Bapak Patawari berikan. Jadi, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai moral dalam pembangunan. Jadi, di sini Pancasila sebagai moral dalam pembangunan mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur atau norma-norma yang terkandung di dalam tubuh Pancasila yang biasa dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Pancasila. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan tiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, dan menyalurkan barang. Dan yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis memberikan kebebasan yang cukup besar kepada tiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, namun di dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut masih ada campur tangan dari pemerintah. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila ini merupakan kehidupan ekonomi atau hubungan ekonomi antar pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral yang terkandung di dalam Pancasila atau sesuai dengan norma-norma dalam Pancasila. Yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis memberikan kebebasan yang cukup besar kepada tiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, namun di dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut masih ada campur tangan dari pemerintah. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila ini merupakan kehidupan ekonomi atau hubungan ekonomi antar pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral yang terkandung di dalam Pancasila atau sesuai dengan norma-norma dalam Pancasila. Selanjutnya yang ketiga yaitu maksud dari perjanjian dalam bidang ekonomi. Di sini perjanjian dalam bidang ekonomi yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak tanpa adanya diskriminasi. Maksudnya di sini kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak dilakukan secara sukarela tanpa adanya kekerasan, paksaan, sehingga kesepakatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.
Selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis perjanjian. Jadi di sini jenis-jenis perjanjian ada 17. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian persekutuan, perjanjian perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian untung-untungan, perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian kartu kredit, perjanjian keagenan, perjanjian sewa guna usaha atau leasing, dan perjanjian anjak piutang, serta perjanjian modal ventura. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis perjanjian. Jadi di sini jenis-jenis perjanjian ada 17. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian persekutuan, perjanjian perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian untung-untungan, perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian kartu kredit, perjanjian keagenan, perjanjian sewa guna usaha atau leasing, dan perjanjian anjak piutang, serta perjanjian modal ventura. Lalu yang kelima yaitu maksud dari hukum ekonomi. Jadi hukum ekonomi adalah segala yang terkait dengan atau yang mengatur sesuatu keadaan ekonomi namun datangnya dari pemerintah eksekutif seperti presiden, gubernur, maupun bupati kabupaten kota. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu perbedaan usaha, pengusaha, dan perusahaan. Jadi, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya itu pengusaha. Di sini pengusaha yaitu setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinda Sanusi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 di STAI DDI Pinrang. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas MIT yang diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Patawari SHMH. Adapun video ini saya akan menjelaskan 6 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Patawari. Jadi yang pertama yaitu jelaskan maksud Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan, hal ini mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur atau norma-norma yang terkandung dalam tubuh Pancasila bisa dijumpai dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Yang kedua, jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialitas, dan sistem ekonomi Pancasila.
Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang menghendaki adanya kebebasan individu untuk melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pembentukan sistem tersebut dipegang oleh pemerintah. Sedangkan dalam ekonomi Pancasila, swasta atau masyarakat dapat dengan bebas melakukan kegiatan usaha atau perekonomian dalam melaksanakan pemerintah juga mengatur jalannya perekonomian dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai pemerintah. Apa yang dimaksud perjanjian dalam bidang ekonomi? Di bidang ekonomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Jenis-jenis perjanjian itu perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian publik, perjanjian campuran, konvensional, real, dan pembuktian. Apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi? Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di dalam masyarakat. Dan soal terakhir yaitu kemukakan perbedaan usaha, pengusaha, dan perusahaan. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pengusaha adalah orang secara pribadi atau persekutuan badan hukum yang menjalankan sebuah jenis perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan perkumpulan semua faktor produksi kegiatan usaha yang bersifat tetap yang dilakukan secara terus-menerus dan dikelola dengan organisasi yang baik dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memakai keuntungan atau laba. Demikianlah tadi penjelasan mengenai 6 poin yang saya jelaskan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.